Halo, selamat malam. Sekarang saya mau coba sharing analisa masalah Bitcoin dan juga tentang pasar di Amerika. Saat ini tanggal 22 Januari jam 11 malam. Pasar Amerika saat ini tidak operasi. Kita akan coba untuk lihat pasar Nasdaq komposit ya, fisik. Nah, tadi saya coba untuk gambar, saya coba tampilin juga ada stokastiknya dan ada RSI-nya di bawahnya. Saya coba untuk tarik dari MA200 ke higher high-nya dia, puncaknya dia yang terdekat, yaitu di sini, dan dia ternyata udah jebol 1786 Fibonacci ini. Dengan stokastik bentuknya dengan pola W dan udah oversold. Ini oversold, jadi udah banyak penjualan. Kemudian saya coba lihat di history sebelumnya untuk chart yang sama. Dia punya pengalaman juga saat dia jebol MA200 warna pink ini. Dia saat sentuh 1786, Fibonacci 1786, dia akan bermain-main di area sini. Lalu kemudian rebound. Cuma permasalahannya saat dia jebol 1786 atau sentuh 1786, stokastiknya atau RSI-nya dia adalah bullish divergent, nggak oversold. Bahkan oversold-nya itu terjadi waktu dia jebol MA50 atau saat dia jebol MA200 tapi dia rebound lagi. Belum sentuh Fibonacci 1786. Kemudian kita coba cari lagi history dia jebol MA200 untuk sentuh 1786, tapi dia ada usaha untuk recovery atau pullback atau rebound ke Fibonacci 0886. Di saat pertama kali dia jebol ini pun stokastik RSI-nya adalah dan RSI-nya adalah bullish divergence ya, nggak oversold. Di usaha yang kedua malah jebol yang kedua malah dia overbought, malah dia udah kebanyakan yang beli. Bahkan yang ketiga pun usahanya juga overbought, nggak oversold. Terus kemudian kita coba lagi yang lain. Itu ada di kisaran bulan 21 Agustus 2015. Di 2015 dia saat jebol MA200 daily dia sampai berhenti ya, dia sempat berhenti di sini sebelum masuk Fibonacci 1786, dan saat opening dia masuk langsung jebol ke bawah area sini ke area max pain di Fibonacci 3.11. Dan dia belum sempat rebound saat itu. Dia belum sempat rebound, dia langsung masuk max pain. Dan kita lihat sebelum masuk ke 1786 itu pun dia udah oversold ya. Di sini dia oversold dan bentuknya pun W sama. Jadi kemungkinan market Amerika akan meniru pola seperti yang saat ini terjadi di 2015, Agustus 2015. Kemungkinan seperti itu. Jadi kemungkinan besar dia akan terus turun sampai ketemu area max pain-nya dia, area target utamanya dia itu di bawah sini. Kemarin satu candle ini itu artinya dia Nasdaq drop hampir 3% atau 3% lah anggap. Tapi Bitcoin itu drop hampir 13% atau hampir 14%. Jadi kalau kita lihat yang hari kemarin itu satu candlenya Bitcoin itu dropnya 13%. Artinya Nasdaq drop 3%, Bitcoin drop 13%. Itu hampir 4 kalinya bahkan. Nah, bayangkan kalau dia dari posisi yang kemarin closing terus lanjut ke max pain-nya ini, kalau ke sini aja 6% berarti hampir 7% ya, berarti Bitcoin akan drop 28%.
Bitcoin akan drop 28%. Sedangkan kalau dari posisi yang sekarang turun lagi ke sini ke 11%, artinya Bitcoin akan drop 11 kali 4 itu 44%. Wow. Dia akan drop 44%. Berarti kalau kita buka chartnya BTC, drop 28 dan 44%. Sedalam apa sih kira-kira untuk posisi yang sekarang? Saya hapus dulu. Ke posisi yang sekarang dia drop 28%. Dapatnya area 25.200 ya. 25.200. Ini areanya kalau drop 28%. Kalau dia drop 44%, berada di 19.000. 44% berarti berada di area 19.600. Coba kita buka lagi isiknya. Sorry. Isik. Ya, 44% ya. Oke. 44%. Ya, ini area target bottomnya BTC antara 25.300 sampai 19.600. Itu kalau kita ngikutin pasar market di Amerika. Dan dia satu itu di sini-sini aja. Dan dia nggak ada dead bounce, nggak ada mantul, sehingga dari satunya dia ke target jatuhnya lebih dalam. Jadi kalau kita ngikutin statistik skala Amerika, pasar Amerika, kita akan beli di antara 25.300 dan 19.600. Itu adalah area belinya. Cuma saja ini kan kedengarannya saat ini masih biris-biris ya. Kita akan pelajari tekniknya BTC untuk pola biris yang sekarang. Saya coba buka yang Bitstamp jadi kita bisa backtest lebih dalam. Saya coba hapus dulu ini. Jadi saat kita main support resistance, ini adalah support di chart yang lalu. Kita tarik garis ke kanan. Dan ini adalah support di chart yang lalu agak gede. Kita tarik ke kanan. Nah ini overlap. Di overlap berarti kita kecilin. Yang ini aja. Dan ini support juga. Ini malah resisten malah di chart yang lalu. Oke. Berarti ini resisten. Ini malah jadi support. Jadi waktu dia mau jebolin resistennya ke bawah, dia akan bermain-main dulu di area resisten. Begitu juga dengan ini resisten, dua ini resisten, dia pun juga akan bermain-main juga, ini kelihatan jelas nih. Terutama di area ini dia main-main. Nah, saat dia bermain-main di dalam area resisten sebelumnya atau support besar ini yang sekarang, dia untuk jebolnya itu dia perlu tenaga yang besar sekali sehingga dia harus sentuh resisten yang kedua. Nah, dia uniknya begini. Saat dia bermain-main di dalam support, dia akan ada dump besar yang memang nyentuh target utamanya dia yaitu next support besarnya. Di sini dia udah tandain nih, ya gue udah sentuh kayak gitu kira-kira. Terus dia mantul, dia main-main di atas di atas support. Lalu dia masuk lagi ke dalam support. Cara masuknya pun harus keras ya. Dia yang dumpnya keras tuh. Dia dump keras di dalam support. Dapat support yang paling batas supportnya, di batas support bawahnya, dia main-main lagi di dalam, dia dump lagi keras dan sentuh lagi support. Nah, kemungkinan nanti dia akan mengulang pola yang sama. Permasalahannya yang sekarang, support-supportnya sebelumnya itu tebalnya itu cuma 10%, 9% gitu kan. Ini dia 9%.
ya rata-rata 9-10% lah tebal support. Yang sekarang tuh tebal banget gitu loh, hampir 20% supportnya. Jadi ini butuh double effort dari yang sebelumnya. Karena dia double effort dari yang sebelumnya, maka nah kalau kita kecilin lagi ya, kita kecilin, kita nggak hitung yang di sini, kita kecilin misalnya begini, atau sama aja sebenarnya. Kita ambil support yang ini, support yang tersisa ini, di support yang terakhir ini nih. Ini adalah support terakhir ya, karena dia ada lower low di sini. Saya nggak ikutin yang di samping-sampingnya, saya ambil support yang terakhir. Maka kemungkinan dia akan sideway di dalam sini, di atas sini. Kalau dia tidak mampu naik ke atas, saya ambil dulu price levelnya. Kalau dia nggak mampu naik di atas 35.600, maka sangat besar kemungkinan dia akan ngikutin pola yang sudah terjadi di awal. Yang ini, pola ini. Dia akan bermain-main di area itu. Saya ambil bar chart dulu. Akan seperti ini dia polanya. Oh, sorry. Yes. Nah, dia akan bermain-main. Nah, begini. Dia akan bermain-main di pola ini. Dan akhirnya dia lakukan pressure yang lebih keras. Dia akan lakukan pressure hingga jebol ini support. Untuk saat ini kalau kita main bar chart memang agak mengerikan ya, sampai 12.600 targetnya dia. Tapi kalau kita main target pola, karena di bawah ini kan dia nggak ada support lain selain support ini nih. Sisanya kan yang kayak begini nih, ini supportnya dia. Gitu, terus ada ini bisa jadi support segini besar. Nah, kanan kiri jadi seperti itu. Kalau sampai 12.600 berarti dia kembali ke tahun 2000, udah di bawah ATH-nya yang kemarin. Udah di bawah ATH-nya di 2017. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat ini dia wick tajam, ini dia di wick tajam. 2 kali wick tajam. Jadi kemungkinan karena di sini dia nggak ada wick tajam, kalau dia wick tajam mungkin bisa sampai di sini. Nah, jadi kemungkinan kalau kita main Fibonacci dari wick satu candle terakhir yang kemarin dan kita ambil pola dead cat bounce, atau misalnya kita hapus dulu biar nggak bingung, biar nggak ambigu. Kita hapus biar nggak ambigu. Jadi kemungkinan dia akan bermain-main di 37.300 ini adalah maksimum areanya dia. Lalu dia akan drop di sekitaran 28.400. 28.000. Jadi kalau saya gambar, dia akan bermain-main seperti ini di atas. Lalu dia nge-wick ke sini. Atau kalau dia mau wick yang panjang, dia bisa wick sampai di sini. Gitu, di 24.500. Atau kalau mau dia lebih tebal lagi di sini, karena memang dia masih ada sisa support walaupun kelihatan kosong ya, nggak ada support besar, tapi masih ada support dari resisten sebelumnya. Kayak gitu. Kalau saya ambil seperti ini, dia wicknya ke 1786. Kalau saya ambil seperti ini, dia wicknya pun hampir ke 1786, area ke 31. Kalau saya ambil lagi, misalnya dia sentuh ini dan dia rebound sampai ini 1786-nya pun di 24. Oke. Jadi kemungkinan area 24K ini, area ini adalah target utamanya dia. Kemungkinan ya versi saya.
Ini antara 24 dan 22K, ini adalah target utamanya dia, dengan syarat dia itu big dump ya. Jadi big tail kayak begini nih. Dia dumpnya panjang banget. Jadi kalau nggak satu way seperti ini, dia harus big dump. Tapi kalau dia nggak satu way, mungkinan dia bertahan di sini, dia satu way di sini nih. Ini kemungkinan tidak akan terisi. Jadi kalau Bitcoinnya dia dump, terus dia satu way di sini, dia satu way di bawah resisten, itu kemungkinan ya, dia tidak akan turun melainkan naik. Jadi ada dua versi support, yaitu antara 29 dan 28 dan 24 serta 22K. Jadi kalau kalian mau parkir tuh di antara dua angka ini. Angka 29.600 atau angka di 4.500 sampai 22.400. Ini adalah target-target bottomnya Bitcoin untuk selesai koreksinya. Itu kalau kita main support resisten. Tadi yang pertama kita ada main dengan skala atau perbandingan persentase DAM dengan pasar Nasdaq dibandingkan dengan persentase DAM dengan pasar Bitcoin. Terus yang kedua kita bermain dengan pola supply demand atau support resistance. Dan yang ketiga kita akan bermain dengan indikator. Di indikator tadi sudah saya sempat gambarkan bahwa BTC masih peluang loh nih ATH ternyata. Tapi dia perlu max pain dulu, dia perlu dam yang sakitin dulu gitu. Jadi untuk skenario new ATH-nya kita tinggal bikin pakai ini parallel channel. Kita ambil topnya dia, terus kita hubungkan dengan bottomnya dia di 28K, maka dapatlah parallel channel seperti ini. Lalu kita hitung dengan impulse wave. Ini bukan Elliott, tapi yang saya pakai adalah bukan Elliott, tapi impulse wave. Atau kita menghitung ombak 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ombak kelima atau wave kelima ada di atas, maka setelahnya itu adalah tren biris. Tapi kalau ombak kelimanya ada di bawah, maka setelahnya itu adalah tren bullish. Jadi dengan pola para bullish channel ini, dengan kita bisa ukur estimasi bahwa support terdekat dari bullish channel adalah 32.700. Itu adalah support terdekatnya dia. Anggaplah dia akan sideways menyentuh support biris. Ini adalah support biris. Jadi kita ambil Fibonacci dari garis bawah parallel channel ke garis atas yang wave 3 ini. Lalu kita dapat Fibonacci 113 dan 1272 ini adalah support biris. Jadi untuk jebol, untuk sampai area target biris, ini adalah target birisnya dia 10.500 dan 4.400. Kalau pakai channel ini tetap aja nyakitin. Jadi saya berpikir bahwa sebelum dia kena support bullish, sebelum dia kena support biris, sebelum dia kena target biris, dia mantul dulu di support birisnya ini. Biasanya kalau dia valid bullish, dia akan jebol 40.600. Jadi 40.600 ini jadi semacam verifikasi sampai 46.700 ini adalah verifikasi awal bahwa dia akan new ATH, dan ini adalah verifikasi kedua, validasi kedua bahwa dia akan new ATH. Jadi kalau sampai dua resisten ini jebol, otomatis sih secara langsung, secara tidak langsung sih, dia ada peluang untuk new ATH. Nah kalau kita main area seperti bullish channel seperti ini, kita akan bisa prediksi bahwa area terakhir Bitcoin berhenti biris ada di 23.000 sampai 28.800. Sekali lagi angka yang tidak mengenakan. Karena ini dalam banget gitu. Kalau kita ukur pakai price range dengan harga yang sekarang itu bisa 34% drop atau 17,8% drop di angka yang sekarang. Dan kalaupun kita mau parkir cari bottomnya di 28.800 itu masih ada jarak 20%. Kalau kita main di futures, kita main leverage atau kita main margin,
itu kita nggak bisa lebih dari 5 kali atau 5x5 atau leverage-nya 5. Itu kita nggak bisa pakai lebih dari itu. Karena kalau kita beli di 28.800 dan turun ke 23.000, maka kita udah minus 100% kalau pakai X5. Jadi kita harus main wisely di sini kalau pakai isolated atau pakai margin. Harus hati-hati atur funding marginnya. Gitu. Saya rasa itu aja dulu untuk sekarang. Yang kemarin kita udah coba estimasi dan ini adalah chart yang kemarin dan memang kena sentuh target support yang pertama itu area orange. Diestimasikan dia akan mantul ke area 38.500 kalau pasar kuat sih, kalau enggak dia akan lanjut turun ke max pain atau langsung masuk ke area combo max pain. Lagi-lagi ketemu antara 26.000 dan 22.000. Ini angka sakral karena ditarik dengan teknik apapun pasti ketemunya 26.000 udah 22.000, 26, 24, 22. Jadi kita harus hati-hati, mudah-mudahan sih nggak ke sini, tapi kalau ke sini pun juga sebenarnya ya nggak apa-apa karena kita dapat murah kayak gitu. Oke, sampai ketemu.